Santapan Harian Minggu 20 September 2020. Hari ini kita akan membaca Mazmur pasalnya yang ke-107, ayat yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-22. Namun kita akan membacanya pada ayat ke-15 hingga ayat ke-22. Sebelumnya, mari kita berdoa. Seperti rusa yang rindu aliran sungaimu, demikian pula kami rindu akan sapaan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami siap menerima firman-Mu. Amin. Mazmur 107 ayat 15-22. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipecahkannya pintu-pintu tembaga, dan dihancurkannya palang-palang pintu besi. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa, dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan, dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya, dan disembuhkannya mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Sahabat Santapan Harian, tidak ada seorang pun yang ingin hidup dalam penderitaan. Entah itu terpuruk secara ekonomi, nasib buruk, sakit, dan sebagainya. Berbagai kesulitan hidup seharusnya mendorong manusia untuk mengevaluasi dirinya. Dengan begitu kita lebih mampu memahami makna kehidupan dan bersyukur ketika kita bisa melewati pergumulan tersebut. Hal seperti itulah yang dialami bangsa Israel dalam perjalanan mereka mengikut Tuhan. Mereka seringkali hidup tidak taat kepada Tuhan. Secara sengaja mereka melawan Tuhan dengan cara melanggar perintah Allah dan hidup dalam dosa. Akibatnya, Tuhan bukan hanya menegur mereka, tetapi juga mendatangkan kesusahan dan penderitaan yang menimpa kehidupan umat-Nya. Tujuannya supaya mereka bisa mengoreksi diri dan bertobat di hadapan Tuhan. Ketika mereka menyadari dan mengakui kesalahan, maka Tuhan mengampuni mereka. Saat mereka berseru kepada Tuhan dan kembali bersandar kepadanya, hati Tuhan tergerak untuk menyelamatkan mereka. Karena itu, Ia melepaskan mereka dari belenggu dosa dan menyembuhkan umat-Nya. Sungguh, Dia adalah Allah yang penuh kasih dan kebaikan. Oleh karena itu, pemazmur mengajak umat-Nya untuk bersyukur kepada Tuhan dan menceritakan kebaikan Tuhan ketika mereka telah diampuni dan diselamatkan. Hal ini dilakukan sebagai respon atas kasih dan kebaikan Tuhan. Berapa kali kita melawan Allah dan jatuh lagi ke dalam dosa? Berapa kali pun kita jatuh, sebanyak itu pula Tuhan bersedia mengampuni, menyucikan, dan menyelamatkan kita. Asal kita mau mengakui kesalahan, meminta ampun, dan berjuang untuk hidup dalam kebenaran. Sungguh besar anugerah dan kebaikan Tuhan kepada kita. Marilah kita yang telah ditebus dan diselamatkannya senantiasa hidup dalam kebenaran dan bersaksi akan kebaikannya sebagai ungkapan syukur kita atas anugerahnya. Mari kita juga menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang-orang agar mereka yang mendengar dan melihat hidup kita pun turut merasakan kebaikan Tuhan dan ikut memuliakannya. Mari kita berdoa. Kami siap menjadi saksi-Mu ya Allah. Kami siap untuk menceritakan kebaikan-Mu kepada banyak orang. Di dalam Kristus Yesus yang memampukan kami. Amin.